Yang jadi problem sekarang kan banyak istilah-istilah Islam itu dipakai oleh orang Kristen. Nah, kenapa tidak pakai perjanjian lama saja? Gimana ceritanya istilah Islam itu dipakai orang Kristen tuh gimana caranya? Orang Kristen itu udah ada di abad pertama. Terus orang Islamnya belum ada. Istilah itu dipakai oleh orang Kristen. Kan aneh, ini logika gimana? Ini sekarang saya terangkan. Perjanjian baru, original teksnya itu bahasa apa? Yunani. Yunani. Oke, Yunani. Kenapa kalian tidak pakai terjemahan Yunani saja? Kenapa Ya pakai itu nama? Yunani diterjemahkan ke Indonesia, Blok. Yunani itu bahasa aslinya, kitab kami, original teksnya. Terus kami pakai terjemahannya ya di Indonesia. Dari Yunani diterjemahkan ke Indonesia, Blok. Sekarang saya tanya, sekarang gini. Al-Ikhlas, Anda kalau sembahyang baca surat pendek kan, betul? Nah, Salah yang satunya susah. surat pendek yang Anda baca biasa itu adalah Al-Ikhlas. Coba terangkan dulu arti Al-Ikhlas. Jangan pindah-pindah dulu lah. Oh, Anda aja Al-Ikhlas nggak tahu artinya. Kalau tahu langsung jawab loh Anda. Itu makanya saya bilang kau berdoa pun kayak baca mantra miau 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 miau. Tapi kok nggak tahu artinya. Maka kenapa kami butuh terjemahan? Untuk itu supaya kami mengerti. Kami nggak mau asal kayak tawon aja miau 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 miau. Nggak tahu artinya. Omping palayung gambreng nggak tahu artinya. Makanya orang Kristen itu nggak ada perintah Tuhan kami itu menghafal, dan perintah Tuhan itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Gimana cara murid-murid memuridkan bangsa-bangsa lain yang di luar dari bahasa Yunani? Mereka diberi kuasa Roh Kudus sehingga para rasul itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Mesir, bisa bahasa Roma, Itali. Nah itu. Oh, Oke, Tuhan oke. kami itu Oke, untuk kami sekarang- kenal. sekarang- Jadi Tuhan bukan untuk dihafal, tapi saya untuk dikenal. Saya yang nggak habis pikir, yang ngakak juga ya kalau dipikir-pikir ya. Kok ada Tuhan orang Yahudi namanya pakai bahasa Yunani? Rasul kami aja bahasa Dari Yunani. mana konsepnya tuh? Tuhan Nah, bukan bahasa Yahudi. yang berkembang saat Rasul itu. Yahudi pakai bahasa Yunani. Yesus, Markus, Paulus. Yesus itu bukan bahasa Yunani, Bang. Gimana tuh konsepnya? Itu Yesus itu serapan dari kata Ioso. Ini goblok di bawah ya. Kalau nggak mau di-mute, tutup cangkemmu. Ya, salam teman-teman, diskusi lintas iman antara Mbak Agatha dan Bapak Islam ini berujung bikin emosi Mbak Agatha, teman-teman ya. Karena pertanyaan Bapak Islam ini. Mari teman-teman, kita dengarkan dulu keseruannya diskusi ini. Dan silahkan disimak dari awal hingga akhir, supaya kita semua tidak gagal paham. Berikut videonya. Langsung aja pertanyaannya, nggak usah sok-sok beretorika. Itu kan simpel pertanyaan saya, Prof. Nama Tuhanmu siapa? Langsung aja. Iya, nama Tuhan. Nama Tuhanmu siapa? Profesor bukan di alam kubur sampai lu nanya, Manro buka. Jangan nanya, Manro buka, nggak usah. Nama Tuhannya siapa? Coba. Iya, nggak usah sok nanya-nanya. Langsung aja. Apa yang dituhankan dari Yesus itu? Coba. Yang dituhankan ya karena memang dia Tuhan. Dia Tuhan itu sejak kekal. Dia Allah itu sejak kekal. Jadi ayat di dalam kitab Prof itu yang menyatakan Tuhan itu tidak terlihat rupanya, wajahnya, suaranya pun tidak terdengar itu? Itu Allah, Bang. Keilahian sama ketuhanan beda. Ketuhanan itu adalah gelar buat manusia. Kalau keilahian itu gelar buat sang Halik. Gitu. Makanya dapat dibedakan. Yesus itu Tuhan dan Allah. Bukan Tuhan atau Allah, tapi Tuhan dan Allah. Tuhan dan Ya, Allah. Tuhan itu adalah gelar untuk kemanusiaan. Jadi kalau ditanya apakah Tuhan itu ada wujudnya, ada mukanya, ada. Karena Tuhan itu adalah sifat dari kemanusiaan dia. Tapi kalau Allah itu nggak ada. Itu yang abang katakan tadi, rupanya pun tidak dapat dilihat. Ya, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampir itu Allah. Gitu. Jadi yang Tuhan Yesus atau Allah? Yang Tuhan itu kemanusiaan Yesus. Yang Allah itu Yesus sebagai firman, tidak terlihat. Gitu. Dia yang dalam firman itu tidak kelihatan, Bang. Makanya nggak bisa digambarkan. Sang Bapa juga tidak bisa digambarkan. Oke, maksudnya gini, saya masih bingung. Yesus itu sendiri Tuhan dan Allah. Betul. Oke. Tuhan dan firman Allah. Ada juga ayat dalam kitab Prof itu yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Melihat Allah. Ya Allah memang nggak bisa dilihat. Jadi kalau ditanya apakah Tuhannya orang Kristen itu kelihatan, sampai kapanpun itu nggak akan kelihatan. Mau kita nanti ada di surga, ya Allah itu nggak akan bisa kelihatan. Yang kita bisa lihat itu adalah ketuhanan Yesus. Sama halnya dengan keilahian Yesus. Apakah bisa dilihat nanti oleh para orang-orang Kristen saat di surga nanti? Tidak. Karena memang Allah itu tidak akan bisa dijangkau oleh indera ciptaannya. Kalau begitu Prof, kenapa tidak menuhankan Bapa saja kalau begitu? Ini sesuai dengan Kami Yohanes 17 nomor 3 ini. Kita menggunakan kata mengalahkan aja ya, mengalahkan sama menuhankan ya, biar bisa kelihatan ya bedanya. Kami mengalahkan Sang Bapa di dalam keutuhannya sebagai Allah. Di mana Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup, Allah yang punya firman, Allah yang punya roh. Kami menyembah atau mengalahkan Allah kami
dalam keutuhannya. Mungkin berbeda dengan keimanan teman Muslim, ya, di mana maksudnya di gini, mana Prof. kalian hanya menyembah Allahnya, tapi apakah firman-Nya juga ikut tersembah? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya, ada yang bilang nggak tahu, ada yang bilang terus masalahnya di mana? Ini Prof, kalau berbicara firman, saya rasa itu tafsiran kita masing-masing ini berbeda. Ini yang kita bilang ini hakikat ya sang Tuhan itu sendiri. Kalau begitu tidak cocok kalau kemudian Prof bilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kamu kok nambah-nambahin? Oh, tidak ada. Nggak ada. Jadi posisi Yesus dan Bapa ini gimana? Firman. Jadi yang disembah oleh orang Kristen hari ini Yang bukan disembah Yesus. Allah yang Esa, Allah yang hidup. Di dalam Allah yang hidup itu ada firman dan ada roh. Sama seperti kamu. Kamu bilang Tuhanmu satu. Bagaimana kamu membuktikan Tuhanmu itu satu? Bagaimana kamu membuktikan Tuhanmu itu adalah Tuhan? Sementara dalam satunya itu sama seperti satunya botol aqua saya ini. Lihat ini. Ya. Nih, lihat. Nih, saya punya botol minuman. Ini satu. Apa bedanya sama Tuhanmu? Tuhanmu satu kan? Sama kan? Sama. Ini sama Tapi kalau sama ditanya, botol saya nih, Prof. Hitam. iya. Nah, botol ini nggak punya roh dan nggak punya firman. Ya dia kalau diletakin begini, dia diem aja. Ini sama kayak Tuhanmu. Tapi kalau Allah yang kami sembah, dia dalam terang yang tak terhampiri itu, dia bisa berfirman kepada ciptaannya. Dia bisa menghidupkan ciptaannya. Dia bisa memberi rohnya kepada ciptaannya, Roh Kudus. Itulah Allah yang Esa itu. Makanya Allah yang benar itu pasti Allah Tritunggal. Di luar Allah Tritunggal, Allahmu itu sama kayak ondel-ondel, benda mati. Maksudnya dari kalangan Kristen sendiri, itu juga banyak orang-orang yang menentang filsafat Trinitas itu. Jangan begitu, gereja Rasul itu tidak ada yang tidak Trinitas sampai detik ini. Katolik, Ortodok, Koptik, Oriental, semuanya Trinitas. Protestan juga Trinitas. Tritunggal. Tentunya kami udah bacok-bacokan seandainya Trinitas itu ajaran baru dari dulu. Nggak pernah ada pemahaman ajaran dari para rasul yang tidak berdasarkan kepada Trinitas. Kira-kira di dalam 5 kitab Taurat itu kan sama nih, Tuhan orang Israel kan sama maksudnya. Ada nggak keterangan yang menerangkan bahwa Tuhan itu Tritunggal? Dari Anda buka Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu menceritakan tentang Tritunggal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi, kita tahu ada satu Allah yang Esa, Kejadian 1 ayat 1. Nah, di dalam Allah yang Esa itu ada rohnya dan ada firmannya. Itu Tritunggal udah. Karena tidak ada di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Roh Kudus atau Roh Allah itu diciptakan. Demikian juga firman itu diciptakan, tidak ada. Di mana kitab Taurat itu? Kalian buka kitab Taurat bagian pertama ayat 1 sampai 3 itu Tritunggal udah. Maksudnya gini, saya tanya, ada nggak dalil itu di kitab-kitab Taurat orang Yahudi itu? Itu kitab orang Yahudi. Kejadian itu kitab pertama dalam kitab Taurat, Bang. Oke, kita buka Keluaran 6 nomor 5 saja lah. Ini yang sudah fenomenal ayatnya maksudnya gini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nggak dan ada, dengan kamu segenap baca jiwamu. apa itu? Kamu baca ulangan Dan 6 dengan ayat 4, kamu segenap bilang lagi kekuatan- keluaran, kamu ngawur. Ulangan Ulangan, ya. 4, kamu bilang keluaran 6 ayat 5. Ulangan 6 nomor 5 saya bilang. Ya kamu tadi bilang keluaran. Kamu ngasih dalil aja salah. Ya, saya keliru, sorry. Jadi hukum mengenal Allah yang Esa, ulangan 6 ini, saya rasa iman utama dari orang Yahudi. Mereka tidak Iya. mengenal Tritunggal. Allah yang Esa itu dalam Tritunggal. Itu menjelaskan keesaannya bagaimana tadi. Coba. Kalau dia Esa, dia nggak punya firman, dia nggak punya roh. Itu artinya Allahnya batu. Coba sekarang untuk menguatkan pernyataan Prof ini, coba hadirkan dalil di dalam kitab orang-orang Yahudi ini yang menerangkan bahwa mereka juga mempercayai bahwa Tuhan Tritunggal itu yang seperti Prof sampaikan ini. Iya tadi Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Yesaya 6 ayat 3. Selalu kalau menguduskan Tuhan itu selalu 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu Trisagion. Dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai Tritunggal. Nah, ini muncul juga di dalam ajaran palsu abad 7 dari Arab. Saya nggak nyebut Islam. Cuma saya tanya nih, di agama abang ada talak nggak? Talak? Emang ada istilah talak di Kristen? Gini kan banyak istilah-istilah Al-Quran gitu yang sekarang dipakai oleh orang-orang Kristen. Kenapa tidak kembali kepada originalnya toh? Perjanjian baru itu original teksnya kan Yunani gitu loh. Kenapa harus Allah gitu loh? Sesembahan orang yang memang itu mayoritas sudah milik Islam gitu. Kalaupun mau pakai kitab Taurat, mereka tidak membuat Theos kayak. Bahkan di dalam kitab Taurat itu tidak mengenal Kristus. Ini tadi kan banyak masalah talak. Ya, sejauh ini yang saya tahu talak itu ya istilah dari Islam gitu. Kalau di Kristen saya belum pernah dengar. Yang jadi
problem sekarang kan banyak istilah-istilah Islam itu dipakai oleh orang Kristen. Nah, kenapa tidak pakai perjanjian lama saja? Gimana ceritanya istilah Islam itu dipakai orang Kristen tuh gimana caranya? Orang Kristen itu udah ada di abad pertama. Terus orang Islamnya belum ada. Istilah itu dipakai oleh orang Kristen. Kan aneh, ini logikamu di mana? Ini sekarang saya terangkan. Perjanjian baru, original text-nya itu bahasa apa? Yunani. Yunani. Oke, Yunani. Kenapa kalian tidak pakai terjemahan Yunani saja? Kenapa Ya itu pakai nama Yunani diterjemahkan ke Indonesia, Blok. Yunani itu bahasa aslinya, kitab kami, original teksnya. Terus kami pakai terjemahannya, ya di Indonesia. Dari Yunani diterjemahkan ke Indonesia, Blok. Sekarang saya tanya, sekarang gini. Al-Ikhlas, Anda kalau sembahyang baca surat pendek kan, betul? Salah saya satunya bisa. surat pendek yang Anda baca biasa itu adalah Al-Ikhlas. Coba terangkan dulu arti Al-Ikhlas. Jangan pindah-pindah dulu lah. Loh, Anda aja Al-Ikhlas nggak tahu artinya. Kalau tahu langsung jawab loh Anda. Itu makanya saya bilang kau berdoa pun kayak baca mantra au nyau 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 nyau. Tapi kok nggak tahu artinya. Maka kenapa kami butuh terjemahan untuk itu supaya kami mengerti. Kami nggak mau asal kayak tawon aja nyau 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 nyau. Nggak tahu artinya. Ompim palayung gambreng nggak tahu artinya. Makanya orang Kristen itu nggak ada perintah Tuhan kami itu menghafal. Dan perintah Tuhan itu pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Gimana cara murid-murid memuridkan bangsa-bangsa lain yang di luar dari bahasa Yunani? Mereka diberi kuasa sebentar. Roh Kudus. Sehingga para rasul itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Mesir, bisa jadi. bahasa Roma, Itali. Nah itu. Oh, Oke, Tuhan oke. kami itu Oke, untuk sekarang- kami kenal. sekarang- Jadi Tuhan bukan untuk dihafal, Sekarang tapi saya untuk dikenal. Saya yang nggak habis pikir, yang ngakak juga ya kalau dipikir-pikir ya. Kok ada Tuhan orang Yahudi namanya pakai bahasa Yunani? Rasul Dari kami mana- aja bahasa Dari Yunani. mana konsepnya tuh? Karena Tuhan bahasa yang berkembang saat Rasul itu. Yahudi pakai bahasa Yunani. Yesus, Markus, Paulus. Yesus itu bukan bahasa Yunani, Bang. Gimana tuh konsepnya? Itu Yesus itu serapan dari kata Nggak Ioso. Ini goblok di bawah ya. Kalau nggak mau di-mute, tutup cangkemmu. Yesus itu bukan bahasa Yunani. Itu adalah serapan dari Iosos. Bahasa Yunaninya Iosos Kristos. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Yesus Kristus. Nah sekarang saya tanya kau, bahasa Arabnya Yesus itu apa? Kenapa Isa? Sekarang naik, saya tanya kau, kenapa bahasa Arabnya Yesus atau Iosos itu kenapa jadi Isa? Sementara orang Arab sana kalau ditanya siapa itu Isa, nggak tahu. Yang kenal apa? Yasu. Itu blok. Coba, kau dengar nggak perkataanku? Kalau nggak kau dengar tadi perkataanku, aku turunkan lagi kau. Bahasa Arabnya Yesus itu apa? Lu dapat nama Isa dari siapa? Tidak ada nama orang Yahudi namanya Isa. Yang ada itu adalah Iosos, Kristos. Bahasa Arabnya itu Yasu. Itu kau aja nggak ngerti perubahan fonem. Kau nggak ngerti namanya fonetik korespondensi. Mau ngomong apa kau sama aku umat buta huruf? Ngomong kok ngalur ngidul. Kau aja nggak tahu apa-apa. Is, capeknya batin Lola. Iya, udah dungu, ngeyel gitu. Nggak usah ngomongin, kenapa kalian pakai terjemahan Yunani? Yunani itu bukan terjemahan, blok. Aslinya ditulis dengan bahasa Yunani. Kenapa? Karena saat itu Israel itu dijajah oleh orang Romawi. Orang-orang Romawi saat itu menggunakan bahasa apa? Yunani Koine. Masih banyak orang di luar kekristenan yang salah mengerti terkait dengan pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Tadi Prof. Metatron telah memberikan penegasan. Yang benar itu adalah Yesus sebagai Tuhan dan Allah, bukan Yesus sebagai Tuhan atau Allah. Sekali lagi, biar lebih tegas, yang benar itu adalah Yesus sebagai Tuhan dan Allah, bukan Yesus sebagai Tuhan atau Allah. Kenapa ungkapan ini menjadi sangat penting dan merupakan hal yang perlu disimak, diperhatikan secara serius? Karena beda makna antara Yesus sebagai Tuhan dan Allah dengan Yesus sebagai Tuhan atau Allah. Kalau Yesus sebagai Tuhan dan Allah, berarti Yesus sebagai Tuhan bukan berarti otomatis artinya Allah. Tetapi kalau Yesus sebagai Tuhan atau Allah, maka pengertiannya menjadi keliru dan salah
bahkan bisa mirip nanti dengan keyakinan orang lain. Allah adalah Tuhan itu adalah Allah. Padahal dalam perspektif kekristenan, Yesus itu Tuhan, berbeda arti dan maknanya dengan Yesus itu Allah. Kenapa demikian? Karena Yesus itu Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia yang memiliki arti sebagai Lord, Kurios, penguasa, junjungan, Gusti. Tetapi Yesus itu adalah Allah, bukan terkait dengan tubuh fisik jasmani kemanusiaannya yang dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan, hidup selama 33,5 tahun di dunia ini, sekitar 2000 tahun yang lalu. Saudara dikasihi Tuhan, Alkitab juga memberikan konfirmasi atau penegasan ada perbedaan pengertian pemahaman antara Yesus itu sebagai Tuhan dan Yesus itu sebagai Allah. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, maksudnya menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini menarik untuk kita soroti. Thomas tidak berkata, "Ya Tuhanku" atau "Allahku." Tetapi yang dikatakannya adalah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kalau memang pengertian Yesus itu Tuhan atau Allah, maka tidak perlu Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Cukup satu saja, "Ya Tuhanku" atau "Ya Allahku." Ya, teman-teman sekalian, di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, kecuali Dia yang adalah anak satu-satunya dari Bapa. Dialah yang dapat memperkenalkan Allah kepada kita, karena Dia bersatu dengan Allah Bapa. Saudara, saksi mata adalah mereka yang menyaksikan sendiri sebuah peristiwa. Jika saksi mata menyampaikan peristiwa yang disaksikannya tanpa rekayasa, maka penjelasan dari peristiwa itu diterima sebagai fakta kebenaran. Yohanes adalah salah satu saksi kunci mengenai perkataan dan kehidupan Yesus. Pengalaman bersama Yesus tidak hanya menjadikan Yohanes sebagai seorang saksi, tetapi membuat dirinya makin mengenal siapa Yesus itu. Bagi Yohanes, Yesus adalah Sang Firman dan terang. Setiap orang yang telah memutuskan untuk hidup dalam Yesus seharusnya tidak lagi hidup dalam kegelapan. Ya, teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua ya.